Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirul Laksono, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Teknik Sipil, dosen Bapak Purnama Sahrial Pradini STMT. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pengetahuan ilmu ukur tanah. Pengertian ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah bagian rendah dari ilmu yang lebih luas yang dinamakan ilmu geodesi. Ilmu geodesi mempunyai dua maksud. Yang pertama, maksud ilmiah adalah menentukan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, maksud praktis adalah membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian atau sebagian kecil permukaan bumi. Peta merupakan salah satu hasil dari geologi praktis dibuat melalui 3 tahap, yakni yang pertama, melakukan pengukuran-pengukuran pada dan di antara titik-titik di muka bumi atau surveying. Yang kedua, menghimpun dan menghitung hasil ukuran, kemudian memindahkannya pada bidang datar atau peta. Yang ketiga, menafsir tanda-tanda atau fakta-fakta yang ada di permukaan bumi dan menggambarkan dengan simbol-simbol seperti sungai, jalan, gunung, saluran air, bangunan, bentuk permukaan tanah, dan lain-lain. Selanjutnya, pengukuran. Yang pertama, klasifikasi pengukuran. Pengukuran-pengukuran dilakukan pada dan di antara titik-titik di permukaan bumi. Maka, berdasarkan luas daerah pengukuran digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kelas pengukuran tanah atau plan surveying adalah kelas pengukuran. Dalam hal ini, permukaan bumi dapat dianggap sebagai bidang datar. Yang kedua, kelas pengukuran geodesi adalah kelas pengukuran di mana permukaan bumi atau elipsoida tidak dapat dianggap sebagai bidang datar. Kedua, kerangka dasar pemetaan. Untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan, sebelumnya perlu adanya sejumlah titik dengan kerapatan tertentu yang di lapangannya ditandai dengan patok-patok dari kayu, pilar beton, atau baut besi, atau kuningan yang ditanam pada bangunan permanen. Titik tersebut dengan pengukuran tertentu dapat ditentukan koordinatnya dan mempunyai fungsi khusus sebagai berikut. Yang pertama, sebagai titik pengikat atau titik referensi, yakni untuk menentukan koordinat titik-titik lainnya. Yang kedua, sebagai titik pengontrol atau pengukuran-pengukuran yang baru. Yang ketiga, cara pengukuran. Pengukuran dengan pengukur jarak dan alat pembuat sudut siku-siku dibagi dalam dua cara. Yang pertama, dengan cara koordinat tegak lurus atau sudut siku-siku. Yang kedua, dengan cara mengikat pada garis-garis tertentu. Yang diukur ialah batas antara bidang-bidang tanah yang berupa pekarangan, ladang, sawah, dan sebagainya. Batas ini dapat berupa dinding, selokan, atau pagar. Pengukuran gedung-gedung terdiri dari mengukur 2 atau 3 sudut-sudutnya dengan cara mengikat atau dengan cara memproyeksikan sudut-sudut gedung itu pada garis ukur titik-titik lainnya. Ditentukan dengan pengukuran jarak. Yang keempat, pengukuran guna membuat peta. Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan peta adalah alat ukur Boswell Trench Montague atau BTM. Bagian-bagian yang perlu diatur adalah membuat garis jurusan nivå tegak lurus pada sumbu ke-1. Yang kedua, sumbu kedua harus mendatar. Yang ketiga, garis bidik teropong harus tegak lurus pada sumbu kedua. Yang keempat, kesalahan indeks pada lingkaran tegak harus sama dengan 0. Yang kelima, pengukur jarak opsi harus mempunyai koefisien sama dengan 100. Sudut-sudut mendatar dan tegak dengan alat pengukur sudut yang dinamakan theodolit. Alat pengukur sudut ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Gambar di samping adalah salah satu contoh alat ukur tanah yang biasa digunakan dalam dunia teknik sipil. Yang pertama ada total station. Total station sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengatur jarak atau mengukur jarak, arah, titik koordinat, dan perbedaan ketinggian secara elektrolit. Yang kedua, water pass. Water pass adalah untuk mengukur beda tinggi antara 2 titik atau lebih yang saling berdekatan.
Yang ketiga, statif atau tripod. Tripod sendiri untuk penyanggah dari total station atau waterpass. Jadi agar total station atau waterpass tersebut tetap statis atau diam dan tidak bergerak ke sana kemari atau bergoyang ke kanan atau ke kiri. Jadi agar total station atau waterpass tersebut tetap dalam posisinya. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.